Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Sebagaimana biasanya kita akan memberi waktu kita sejenak untuk bersaat teduh. Dan kita akan menerima renungan harian yang dilayankan dari HKBP Batu Haji Lama. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik yang memberkati kami, melindungi kami, memberi kami sukacita, juga kekuatan baru pagi ini. Kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Tuhan selalu menyertai, membimbing, dan melindungi kami. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu semakin memotivasi kami untuk melanjutkan segala aktivitas dan tanggung jawab kami. Termulialah nama-Mu melalui seluruh jemaat-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Bapa dan terimalah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini Jumat 24 Maret 2023, nats renungan kita tertulis di Galatia 3 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 26 didok songonon. Ai saluhut dohamu anak ni debata marhite-hite haporsiaon di Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Rasul Paulus menyampaikan surat ini ke jemaat yang di Galatia, menekankan bahwa orang percaya di dalam Yesus adalah anak-anak Allah karena iman. Ketika Allah mengutus anaknya untuk menebus kita, kita menjadi keluarga melalui darahnya yang tercurah di kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Kita yang diciptakan menurut gambar Allah, nilai dari kita tidak dapat ditentukan oleh pendapat, tuntutan, atau pandangan orang lain. Sampai kita meninggalkan rumah Bapa. Karena saat kita meninggalkan rumah Bapa, maka yang kita temui hanyalah kesusahan. Sebagaimana yang tertulis di Lukas 15 ayat 13-16, sama seperti anak bungsu yang meninggalkan rumah bapaknya dan akhirnya mengalami nasib yang menyedihkan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, adopsi adalah ketika seseorang yang bukan orang tua biologis seorang anak mengambil hak asuh atas anak tersebut. Hal yang menakjubkan. Tindakan kasih yang seringkali membantu anak-anak yang terjebak dalam situasi sulit mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sama halnya dengan Babe Ruth, anak adopsi yang terkenal lainnya juga mencakup mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, juga penyanyi country Faith Hill, dan aktor Jimmy Fox. Bahkan Musa pun adalah anak adopsi oleh Putri Firaun. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus, Tuhan mengadopsi kita menjadi anaknya. Mungkin kita berpikir, tunggu sebentar, Allah menciptakan kita, bukankah selama ini kita memang anaknya? Justru sebaliknya, karena dosa-dosa kita memulai hidup sebagai musuh Allah. Itu bisa kita renungkan juga di Rom 5 ayat 10. Tanpa Yesus kita adalah anak yang harus dimurkai. Itu juga dinyatakan Paulus di Efesus 2 ayat 3. Tetapi Allah begitu mengasihi kita
sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mengadopsi kita. Efesus 1 ayat 5 berkata, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Entah kita datang dari latar belakang keluarga yang baik atau hancur, yang pasti kita memiliki Bapa Surgawi yang mengasihi kita, yang benar-benar mengadopsi kita menjadi anak melalui iman di dalam Yesus, dan membanjiri dengan berkat-berkat rohani, baik di kehidupan kini maupun di kehidupan yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka status kita diubah menjadi anak-anak Allah. Kita yang telah dibaptis dalam Kristus, yaitu yang telah meninggalkan hidup kita yang lama, maka kita akan mengenakan Kristus dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 jelas mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sama seperti nyanyian lain dulu, lain sekarang, kini hidup di dalam Tuhan. Berkat yang melimpah diberikannya ketika kita telah dibaptis dalam Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, maka kita pun hidup bukan hanya bagi diri kita sendiri, melainkan harus hidup bagi Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, kita beroleh hak-hak istimewa. Seorang anak pasti tinggal serumah dengan bapaknya, sehingga tidak ada hal yang perlu dirisaukan atau ditakutkan, karena semua yang diperlukan pasti disediakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang Bapak punya, anak pun memilikinya juga, seperti kata ayah kepada si sulung dalam perumpamaan anak yang hilang. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, berada di rumah Bapa berarti kita menjadi objek pencurahan kasih-Nya. Perhatian dan pemeliharaan Tuhan kepada anak-anak-Nya seperti hubungan gembala dengan domba-dombanya. Tuhan adalah gembala yang agung kita, dan sebagai gembala, Ia mengenal dengan baik domba-dombanya. Daud merasakan hal itu. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Itu dituang di Mazmur 23 ayat 1-3. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, namun ada yang tidak boleh kita lupakan, bahwa sebagai anak kita pun tidak luput dari didikan dan hajaran Bapa. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Oleh karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat 5-6. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Dia mendidik kita supaya kita tidak menjadi anak sembarang, tetapi anak yang berkualitas dan bermental juara. Selain itu, menjadi anak Allah berarti kita juga adalah ahli warisnya. Kita berhak menerima segenap semuanya yang dijanjikan Tuhan kepada kita, baik untuk waktu sekarang maupun saat kita masih hidup di dunia, dan juga di waktu yang akan datang, yaitu mewarisi kerajaan sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, janji Allah yang paling terkenal
adalah janji kepada Abraham, yaitu janji berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Abraham mewujudkan janji-janji Tuhan di dalam komitmen, kesetiaan, dan imannya kepada Tuhan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga masuk di dalam bagian janji-janji Tuhan tersebut. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita pun secara otomatis mendapatkan hak atas janji-janji yang sebagaimana dijanjikan kepada Abraham. Karena kita mendapatkan janji langsung daripada Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, permasalahannya tidak hanya berhenti sampai di situ. Janji tinggal hanya janji bila kita tidak mewujudkan di dalam kesetiaan, komitmen, dan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus sampai pada tahap mengaktualisasikan janji Tuhan itu. Kita sudah punya hak berupa janji-janji Tuhan. Jangan sampai hidup kita berakhir tanpa sekalipun kita merasakan janji-janji Tuhan tersebut. Hidup kita akan jauh lebih berarti ketika kita sudah merasakan janji Tuhan tersebut. Misalnya janji kesembuhan, janji berkat, janji keselamatan, janji penyertaan Tuhan, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, begitu banyak janji Tuhan yang ada dalam hidup kita sesuai dengan apa yang kita imani. Dan nats renungan kita pagi ini, pernyataan ini, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sebagai anak pewaris kerajaan sorga, anak sulung Allah, anak kesayangan Allah. Apapun itu yang kita harapkan di dalam iman, Tuhan akan mewujudkan. Tinggal bagaimana kesetiaan kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat mengandalkan Tuhan, tetaplah bertahan sebagai anak-anak pilihan Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman Tuhan yang menyapa kami, mengingatkan kami pada pagi ini. Yakinkan kami Tuhan bahwa kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Melalui kasih-Mu ya Allah Bapa yang mengutus anak-Mu yang tunggal, sehingga kami semakin merasakan kasih-Mu yang agung. Dosa-dosa yang harus kami tinggalkan, upah dari pengorbanan Tuhan, sehingga kami benar-benar semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mampukan kami untuk selalu setia kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, memelihara hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah Tuhan dengan naungan Tuhan dan selalu mengandalkan tuntunan Tuhan, kami akan melanjutkan segala aktivitas tanggung jawab yang akan kami laksanakan satu hari ini. Sertai kami Bapa, berkati kami, berkati seluruh jemaat-Mu. Terlebih yang sakit Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka. Dan dengarlah setiap jeritan jemaat-Mu yang sedang menganggur, yang bersusah lelah untuk mencari pekerjaan. Mari Tuhan tuntun, gembalakan mereka, berikanlah kepada mereka pekerjaan yang layak. Ada banyak yang menjadi pergumulan di tengah-tengah jemaat-Mu. Semuanya Tuhan, kami serahkan ke tangan Tuhan. Berkati kami. Bila Tuhan menemukan kami berdosa, kami memohon ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terimalah doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.